Ada sebuah kisah nyata di Jeddah. Suami istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri, dipukullah wajah istri. Kemudian istrinya menangis, tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab matanya, ternyata ibunya sang istri. Suaminya dari kejauhan dredeg, deg-degan. Ya Allah, istriku ini pasti ngadu ini sama mertuaku ini nih, bahwa tadi baru dipukul. Aktris sekaligus pendakwa Okky Setiana Dewi saat ini tengah jadi sorotan setelah video ceramahnya yang memaklumi perilaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dalam unggahan video yang tersebar di berbagai jaringan media sosial, kakak Ria Ricis ini menceritakan kisah seorang istri di Jeddah menutupi aib suaminya yang telah memukul wajah pada orang tua adalah suatu hal yang hebat. Melihat mata anaknya sembab, orang tua wanita ini langsung menanyakan kondisinya. Alih-alih menjawab dengan jujur, matanya sembab karena mendapat kekerasan dari suaminya. Menurut Okky Setiana Dewi, wanita itu malah memilih berbohong pada orang tuanya. Suaminya dari kejauhan, ya Allah nih istri. Padahal bisa loh istrinya ngadu sama orang tuanya itu. Aku baru dipukul, ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Suamiku itu kan kalau perempuan kadang-kadang suka lebay ceritanya, nggak sesuai kenyataan, dilebih-lebihkan gitu. Orang kalau lagi marah, lagi sakit hati kan ceritanya suka dilebih-lebihkan biasanya. Tapi sang istri mengatakan, ya Allah Pak Bu, aku tuh nangis karena aku rindu sama bapak sama ibu. Suaminya luluh hatinya, istriku itu Masya Allah menyimpan aibku sendiri, ya Allah luar biasa. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Jadi nggak perlulah cerita-cerita yang sekiranya membuat kita menjelek-jelekkan pasangan kita sendiri. Di akhir ceramahnya, Okky Setiana Dewi membeberkan jika suami tersebut mengaku terharu dengan sikap istrinya. Lantas perempuan berusia 33 tahun ini pun mengajak kepada jemaahnya untuk tidak menjelekkan pasangannya. Berbeda dengan Okky Setiana Dewi, pengasuh pondok pesantren Al-Bahjah Buya Yahya justru mengutuk keras perilaku KDRT. Gimana menyikapi kalau ada orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Kami sampaikan pada kaum pria semuanya, laki-laki hebat itu tidak akan memukul istrinya, biarpun sang istri layak dipukul. Laki-laki hebat tidak akan memukul istrinya biarpun layak dipukul. Jangan dikit-dikit main pukul dan sebagainya. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, jika ternyata terjadi sesuatu dalam rumah tangga, termasuk misalnya istri dipukul oleh suami, atau mungkin seorang suami mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dari istri, caci maki dan seterusnya, maka wanita mulia jangan suka caci maki ya. Seandainya ini berandai-andai ada wanita yang mencaci maki suaminya, atau seorang istri dipukul oleh suaminya, dipukul. Memang laki-laki ini keluar daripada laki-laki mulia tadi. Tapi kita bagaimana seorang wanita yang mendapatkan perlakuan kasar, kekerasan dalam rumah tangga, apa yang hendaknya dilakukan? Apakah tidak boleh cerita pada ibundanya, ayahandanya? Ontar dulu. Ini permasalahan menyelesaikan masalah. Rumah tangga Anda sudah Anda bangun karena Allah. Kalau ada masalah, memang rumah tangga kita rumah tangga manusia yang punya hawa nafsu. Sesaat istri marah, suami marah, dan seterusnya. Sesaat marah kan tidak terkontrol, ada yang terkontrol. Maka harus berusaha kita mencari solusi dong. Adapun kepada siapa kita mengadu, ini loh yang perlu kita pertimbangkan. Apakah tidak boleh cerita kepada ibunda? Bisa jadi jawabannya tidak boleh. Karena apa? Mungkin ayahanda, ibunda Anda, wahai wanita solehah, bukan orang bijak. Dan kami sampaikan kepada siapapun yang punya masalah dalam rumah tangga, apakah terjadi kekerasan? Jangan mudah menceritakan kepada orang tua. Artinya harus kita timbang-timbang dulu. Karena apa? Belum tentu orang tuanya bijak. Karena bisa jadi kalau orang tua tidak bijak itu, malah menyikapi dengan sesuatu yang tidak nyaman, sehingga mungkin melabrak suaminya. Sehingga yang semula rumah tangga itu mudah untuk diakurkan kembali, dipertemukan kembali. Akan tapi suami yang sudah punya masalah tadi dengan sifat yang tidak baik, akan dihantam lagi, akan menjadi keras. Karena bahkan mungkin menjadi kiku untuk damai karena ini mertuanya. Karena ada seorang wanita, bukan wanita saja, itu mudah curhat kemana-mana, sehingga curhatnya hanya sekedar pelampiasan, bukan cari solusi. Kalau ingin bercerita kepada orang tua juga sah kalau memang orang tuanya bijak. Mungkin dia seorang yang bijak, kali bisa menyelesaikan masalah, bisa ngadu. Ngadunya pun adalah harus sesuai dong, tidak melebih-lebihkan, kan begitu. Jadi seartinya bukan harga mati tidak boleh harga mati. Oh enggak, bisa saja boleh, bisa saja tidak boleh. Maksudnya dilihat dulu. Kalau Anda wahai wanita yang solehah, melepuhkan, semoga Anda dijaga oleh Allah. Jika ada seorang, saya tidak berani misalkan Anda, jika ada seorang wanita yang dizalimi oleh suaminya, tolong jangan serta-merta Anda bercerita kepada ayahanda, ibunda Anda. Kecuali sudah Anda pikir bahwasanya ayahanda dan ibunda bakal memberikan solusi. Kalau ternyata ibunda Anda, ayahanda tidak akan bisa memberikan solusi, jangan diberitahu dulu. Anda cari solusi melalui jalan yang lainnya. Kenapa? Anda jangan meninggalkan kegelisahan di hati ibunda dan ayahanda Anda. Pun beliau tidak bisa menyelesaikan masalah. Bisa jadi yang ada adalah amarahnya kepada menantunya, sehingga sikap marahnya menjadikan menantu semakin jauh.
Ini, Anda jangan mudah cerita kepada ibunda Anda. Sama Anda seorang laki-laki pun juga demikian. Kalau mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari istri, jangan serta-merta mudah cerita kepada orang tua Anda. Yang dikhawatirkan kenapa? Anda itu anak tercinta bagi ibunda Anda, ayahanda Anda. Kalau Anda mengadu kepada ayahanda Anda, ibunda Anda sebagai anak tercintanya, maka terasa sakit ibunda Anda, maka yang ada adalah marah dengan menantunya. Reaksi negatif menjadi menantu tanggung di rumah itu menjadi tidak enak semuanya. Maka ada waktunya bagaimana kita. Bahkan Buya Yahya menyebut jika laki-laki yang main tangan adalah sosok yang tidak baik. Buya Yahya mengakui bahwa persoalan KDRT ini harus dilihat dari dua sisi, karena tidak bisa menyalahkan satu pihak saja yang menyebabkan suami melakukan kekerasan pada istrinya. Namun jika istri sudah berbenah dan perilaku suami masih tak berubah, Buya Yahya menyarankan sang istri melaporkan KDRT oleh suaminya. Kalau ternyata orang tua adalah tidak bijak, maka kita bisa mendatangkan seorang ulama, tanya kepada orang yang mengerti gimana solusinya. Bermacam-macam cara, ini yang harus kita sampaikan. Artinya tidak harus tidak boleh ceritakan, oh enggak begitu dong. Kalau memang di rumah ada kekerasan, seorang istri, bukan istri saja, kadang-kadang suami juga ada yang ditolimi. Tadi contohnya istri bisa saja, kalau di rumah terjadi kekerasan, segera cari solusi. Tapi tidak serta-merta orang tua kita. Maka jika ada seseorang menyembunyikan permasalahan kepada orang tuanya, ini bukan berarti dia ingin terus dalam ketersiksaan. Oh, enggak, mungkin dia cari waktu. Dan mohon maaf dalam menyikapi omongan seseorang. Makanya kami tidak mengontari ceramah ABC. Cuman begini loh ya, artinya dalam irama nasihat itu kita harus lihat sebagai nasihat. Mohon maaf, suatu ketika kami menyampaikan, tolonglah jadi orang yang tabah, sabar, mudah memaafkan. Berapa kali kami sering menyebutkan, kalau ada orang berbuat zalim kepadamu, menyakitimu, memfitnahmu, mungkin juga, bahkan saya hadirkan dalam panjatan doa, mintalah kepada Allah, Allah berikan segala kebaikan dan sebagainya. Itu bukan berarti kita membiarkan kezaliman ada pada saya, tidak. Saya ingin menghilangkan dengki, dendam pada diri saya. Adapun masalah nanti proses penyelesaiannya, ini babnya beda. Makanya mohon maaf, ini kadang-kadang kita tuh gampang menyikapi ceramah seseorang atau mungkin komentar, mudah berkomentar yang negatif. Sebentar, saya makan, mohon maaf, jangan dihubungkan dengan ceramah seseorang. Kami akan sampaikan. Kalau Anda memotong ceramah kami tentang melatih kesabaran hati, kalau ada orang berdoa kepada, maafkan dia, kasih hadiah dan sebagainya. Jangan sampai ada komentar, wah ini berarti ini membiarkan, melestarikan kezaliman dong ini Buya Yahya. Oh bukan begitu, saya mengajarkan begitu. Sisi lain jangan berbuat zalim dong, kan begitu. Jadi kalau dipotong-potong akan menjadi masalah. Saya tidak ngerti terlepas dari ceramah siapapun, enggak. Mohon maaf seperti itu. Jadi mohonlah, ayo. Kita tuh ingin nyata di masyarakat itu ada, di saat ada musibah menimpa kita, yuk kita tingkatkan kesabaran. Di saat kita harus melakukan satu reaksi, tentunya dengan cara yang manis, tujuannya itu ada, bukan hanya sekedar ramai saja. Kita tidak ingin menjadikan ibunda kita berperang dengan istri kita, bukan. Kita bukan menjadikan ayah anda saya marah dengan istri saya, tidak. Kalau saya ngadu kepada ayah saya dalam irama untuk solusi. Nah kalau semua mudah diceritakan kan marah. Maka bisa jadi seorang suami di saat mohon maaf baru dicakar oleh istrinya, marah, cakar, kena, lalu tiba-tiba ibunya datang ke rumah, nak kenapa nak begitu mak? Dia bisa berbohong yang baik kok. Nggak tahu mah tadi ada ayam yang masuk ke sini, masya Allah. Istri yang dengar bisa tersentuh, masya Allah suamiku begitu nggak ngadu ke ibu, bisa tersentuh. Itu bukan juga berarti bahwasanya dia membiarkan wah istri mencakar nggak diceritakan sama ibu. Oh enggak, mohon maaf ini perlu jujur dalam memberi. Kita ingin menyelesaikan umat, jangan kita mempermasalahkan tentang cara. Kita ingin membenahi umat. Memang cara harus benar, jadi indah. Nah kami sampaikan sekali lagi sekarang, semua wahai yang berumah tangga, tidak semua permasalahan dan rumah anda itu boleh anda ceritakan kepada orang lain. Nah satu. Dan di saat anda harus ingin menceritakan, anda pilih orang yang bakal memberikan solusi kepada anda, bukan asal. Ada orang datang kepada kami loh ya, sudah tanya, tolong ya pak, jangan ceritakan siapa pun. Enggak, benar buat saya enggak cerita, saya masalah dengan istri saya gini. Tak taunya security di depan cerita. Waduh ya ada orang datang ke sini ini beberapa tahun yang lalu ini, sudah lama sekali ini. Tak taunya dia nunggu kami di security sudah cerita. Lu katanya enggak cerita sama orang. Jadi bukan urusan perempuan yang gampang cerita, laki-laki juga ada. Permasalahannya adalah orang lemah dia itu. Jadi kalau kita ingin cerita kepada seorang itu sekiranya bisa memberikan solusi. Karena kita tuh bukan ngajak perang tapi ingin mendamaikan. Anggap saja seorang laki-laki punya istri yang masya Allah di rumahnya, bukan langsung kita keluar-keluarkan sejagat bahwasanya saya punya istri zalim semuanya. Enggak. Atau sebaliknya seorang istri yang punya suami jahat, tidak harus kita obral di masyarakat sampai dia tahu, mereka tahu tentang suaminya. Enggak. Tapi tujuannya solusi. Cari siapa yang bisa bakal menyelesaikan permasalahan ini. Saya nggak paham ceramahnya detailnya seperti apa. Kami belum sempat mendengar ceramah kayak apa. Jadi seperti itu wahai ahli iman. Yuk kita cari solusi. Anda kalau suami, jika anda punya masalah dengan istri-istri anda, para suami-suami, anda punya masalah dengan istri, jangan serta-merta anda ceritakan pada ibunda anda. Karena ibunda anda sangat mencintai anda. Jangan bikin sedih, anda anak kesayangannya.